Shalom, kembali di segelas teh bersama dengan Bincar. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kiranya sukacita dari Kristus, kemenangan demi kemenangan dicapai oleh orang-orang percaya, dimiliki oleh orang-orang percaya pada hari-hari ini. Saudara, saya akan membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan bagi saudara semua. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 11 dan ayat 12 dikatakan begini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya membagikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita, bahwa di akhir zaman nanti, di zaman akhir ini, kita perlu memperhatikan bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita harus hidup? Maka kita harus hidup tentang dua hal. Kita harus hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Kita harus hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Saudara, saya akan memberikan judul khotbah saya pada saat hari ini. Judulnya, bagaimana orang percaya harus hidup di zaman akhir. Bagaimana orang percaya harus hidup di zaman akhir ini. Kita melihat hari-hari ini, sepertinya dunia ini semakin jahat. Dan memang demikian adanya. Dunia semakin jahat. Karena memang bahwa dunia ini adalah tempat yang fana. Dan Alkitab kita berkata begini, dan unsur dunia akan hancur oleh nyala apinya. Bagaimana kita supaya kita tidak masuk dalam hukuman Allah itu? Bagaimana kita hidup di zaman akhir ini? Tentu bagi orang percaya harus mengetahui sebuah kebenaran bagaimana mereka harus hidup. Alkitab ini adalah penuntun bagi kita bagaimana kita sebagai orang percaya harus hidup di dalam dunia ini. Alkitab kita berkata begini, betapa kamu harus suci dan salehnya hidup sebagai orang percaya. Memang itu tidak mudah bagi kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu bukan perkara yang mudah untuk hidup suci dan saleh. Karena keadaan dunia semakin jahat. Keadaan dunia semakin jahat. Keadaan dunia ini semakin buruk. Orang dapat melakukan apa saja, tidak lagi takut dengan kebenaran. Tapi orang percaya harus berbeda. Mereka, orang percaya, harus hidup suci dan saleh. Harus menjaga hidup mereka. Ibadah mereka harus menjadi ibadah yang benar. Tidak boleh ada kepura-puraan di dalamnya. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita pada malam hari ini, bahwa benar kata Alkitab bagi kita semua, bahwa setiap orang percaya bahwa mereka harus hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Nah, itu mungkin gak? Masih mungkin gak kita melakukan itu? Karena di zaman akhir, orang tidak mempedulikan agama lagi. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 dikatakan begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Akhir zaman, di zaman akhir begitu. Manusia mencintai dirinya, berontak terhadap orang tua, tidak peduli kepada agama. Dan kita melihat hari-hari ini yang seperti itu di zaman akhir ini. Saudara, saya mau katakan bahwa kita sedang berada di zaman akhir hari-hari ini. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa kita sedang berada di akhir zaman, perlu kita juga mengetahui juga bagaimana kita harus hidup. Dalam 2 Petrus pasal 3 dan ayat 11 tadi, juga ayat 12 berkata begini kepada kita, bahwa betapa harus suci dan salehnya kita hidup di dalam dunia ini.
Tetapi apakah itu menjadi mudah? Tentu tidak mudah. Karena dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 berkata begitu kepada kita, bahwa manusia tidak lagi memperdulikan agama, anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya, dan tidak tahu berterima kasih. Itulah yang hari-hari ini kita lihat. Itulah hari-hari yang kita perhatikan di dalam dunia ini. Manusia sudah tidak lagi tahu berterima kasih. Kita sedang berada di zaman akhir. Kita sedang berada di situasi yang terakhir. Kita sedang berada di generasi terakhir. Nah, dalam Matius pasal 5 ayat 8 berkata begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Alasan mengapa kita perlu suci hatinya, alasan mengapa kita perlu hidup saleh, karena Alkitab kita berkata, Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka lah yang melihat Allah. Itulah alasan mengapa kita perlu hidup suci dan saleh. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya dan mereka akan melihat Allah. Nah, bagaimana itu bisa kita lakukan? Masih mungkin gak kita lakukan hal-hal yang seperti itu? Masih mungkin gak kita bisa hidup saleh di dalam dunia ini? Masih mungkin gak kita dapat hidup suci di dalam dunia yang penuh, yang bergelimang dengan dosa ini? Dosa apa saja ada sekarang ini? Kejahatan apa saja ada sekarang ini? Masih mungkin gak kita bisa hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan? Masih mungkin gak kita berlaku benar di dalam dunia yang jahat ini? Tentu jawabannya secara manusia tidak mungkin. Tetapi saya mau katakan kepada kita, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10, saya mau katakan bahwa ada kasih karunia Allah yang menolong kita, yang memampukan kita untuk dapat hidup suci dan saleh. Coba kita baca ayat terakhir ini kepada kita semua. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 dikatakan begini, tapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sekali lagi saya coba bacakan ayat ini kepada kita semua. Perhatikan ini. Masih ketika pertanyaan ini datang kepada kita semua, atau ketika pertanyaan ini kita tanyakan kepada diri kita semua, masih bisa nggak saya hidup suci dan saleh di tengah-tengah dunia yang jahat ini? Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, yang bergelimang dosa ini. Orang sudah tidak takut lagi, tidak mempedulikan lagi agama. Orang sudah kehilangan kasih, rasa hormat terhadap orang tua sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Nah, saudara, masih mampu nggak kita melakukannya? Jawabannya, secara manusia kita tidak akan pernah mampu melakukan ini. Tetapi Alkitab kita berkata begini, tetapi ada kasih karunia Allah yang menolong kita untuk dapat hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup suci dan saleh? Secara manusia sekali lagi tidak mungkin kita bisa hidup suci dan saleh di tengah dunia yang jahat ini. Tetapi ada satu ayat Alkitab yang berkata begini, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semuanya, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah lah yang dapat menolong kita. Hanya karena kasih karunia Allah saja yang mampu menolong kita untuk dapat hidup suci dan saleh. Kekuatan kita ini terbatas. Manusia kita ini gampang tergerus. Manusia kita ini lebih condong untuk melakukan hal yang tidak benar. Walau kita mempunyai keinginan yang besar untuk melakukan hal yang benar, walau kita mempunyai keinginan yang besar untuk melakukan hal yang suci dan saleh di hadapan Tuhan, tetapi faktanya manusia kita ini lebih senang untuk melakukan hal yang tidak benar, lebih cenderung untuk melakukan apa yang tidak benar. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan kebenaran ini?
bagaimana kita dapat hidup di zaman akhir ini dengan hidup suci dan saleh adalah dengan cara satu saja, yaitu karena kasih karunia Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali, dan berharap kebenaran firman Tuhan ini dapat membangun kita semua, dapat menyemangati kita semua, bahwa kasih karunia Allah akan menolong kita untuk dapat hidup suci dan saleh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di segelas teh bersama-sama dengan Bincar Aritona.